Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Oke, masih di rumah aja kan? Ya, untuk pertemuan hari ini kita membahas materi Geo 9 ya. Untuk yang materi Geo 9 ini kita sudah tidak ada bacaan seperti persiapan yang sebelumnya. Ini sudah seperti soal UM atau ujian mandiri. Nah, langsung saja kita bahas untuk materi diskusi Geo 9. Silahkan disiapkan materinya. Pertama, untuk yang nomor 1 ini kayaknya kita sudah familiar mengerjakan untuk soal nomor 1 ini. Pertanyaannya adalah penyebab dari terjadinya vegetasi sabana atau sabana di Nusa Tenggara Timur. Berarti di sini ada dua hal. Yang pertama adalah sabana itu sendiri dan stepa, padang rumput dan belukar. Sebabnya itu kalau kita bahas yang pertama, bahasannya agak ke samping ya. Nah, sebab dasarnya itu karena kelembapan udaranya di sana itu rendah. Kelembapan udara rendah ini mengakibatkan curah hujannya juga rendah. Kalau curah hujannya rendah, yang terjadi adalah musim kemarau ini akan lebih panjang. Oke, dari tiga hal ini coba kita lihat di soal. Ada nggak kira-kira apa jawabannya? Musim tidak menentu, ini salah. Kemudian suhu udara selalu tinggi, salah. Karena umum ya, kalau di ekuator itu semua suhunya tinggi. Kemudian intensitas penyinaran tinggi, ya semuanya juga karena berada di ekuator. Curah hujan tahunannya rendah. Nah, berarti dari ketiga opsi tadi ini 1, 2, 3 ini berarti jawabannya untuk yang nomor 1 adalah yang D. Itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk yang pembahasan nomor 2. Kesuburan tanah di daerah pegunungan umumnya. Oke. Kalau pegunungan kita itu mengenal yang namanya batuan induk. Kemudian batuan induk ini menurunkan yang namanya bahan induk. Nah, baru bahan induk ini menurunkan yang namanya tanah. Ini hanya untuk yang punya batuan induk, itu hanya ditemukan di daerah yang punya bawahnya batuan. Jadi untuk yang tanah organosol, kemudian untuk tanah jadi yang nggak punya ini kategorinya ada yang pertama organosol, itu nggak punya bahan induk atau bahkan batuan induk, ini juga nggak punya. Kemudian aluvial, ini juga nggak punya. Yang lainnya punya. Nah, oke. Jadi untuk yang nomor 2 kira-kira apa jawabannya? Gemilang lereng bukan, sedimentasi bukan, bahan induk batuan. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Sangat simpel dan sederhana. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Hak lalu lintas laut damai berlaku pada kawasan. Artinya kalau lintas laut damai ini setiap orang atau setiap negara ini boleh lewat. Nah, berarti di sini itu kita membahasnya adalah di ZEE. Kenapa? Karena kalau di dalam ZEE ini kita punya hak. Haknya itu adalah eksplorasi atau nama lainnya adalah mencari.
mengambil atau eksploitasi dan konservasi. Nah, ini hak kita. Tapi di sini kita juga punya yang namanya kewajiban. Kewajibannya itu satu, menghargai atau menghormati pelayaran dunia. Nah, dari ini kita dapat mengambil kesimpulan untuk yang nomor 3 itu jawabannya adalah ZEED. Oke, kemudian untuk yang nomor 5, dari peristiwa patahan. Oke, patahannya itu diakibatkan dari gerakan magma secara horizontal maupun vertikal. Oke, akan dihasilkan sebenarnya kita tanpa melihat ini, tanpa melihat dalam kurung ini, kita kalau patahan itu pasti ada yang namanya, ini bentuknya seperti ini ya, ada yang namanya horst yang paling atas, yang bawah namanya graben atau slang. Nah, langsung saja jawabannya adalah yang A. Itu sangat sederhana sekali soalnya. Kemudian kita bahas untuk yang nomor 5, fauna yang bertipe peralihan antara Indonesia dengan Australia. Kalau Indonesia dengan Australia berarti yang ditanyakan ini adalah endemik atau hewan asli Indonesia. Nah, caranya kalau teman-teman nggak hafal hewannya, kita bisa mengeliminasi. Pertama, di sini eliminasi yang pertama kita bisa memahami untuk yang barat itu didominasi oleh ikan tawar. Yang sebelah kemudian selain ikan tawar itu di sini mamalia besar. Nah, untuk yang sebelah timur kita itu di sini cirinya yang pertama beraneka warna, kemudian didominasi oleh ikan air laut. Nah, oke, kembali lagi ke soal nomor 5. Di sini untuk soal nomor 5 kita bisa mengeliminasi. Yang pertama, untuk yang A itu harimau bukan. Harimau itu asiatis. B, cendrawasih bukan. Kemudian C itu gajah bukan. Untuk yang E ini ada kasuari, bukan juga karena kasuari beraneka warna. Nah, yang jawabannya itu adalah yang D, anoa, babi rusa, malingkong, dan komodo. Oke, jawabannya D. Nah, itu tadi untuk yang nomor 5. Sekarang nomor 6. Hampir seluruh gempa tektonik di dunia berpusat di dasar laut. Ya. Hal ini terjadi karena kalau kita lihat kenapa sih kok hampir berada di dasar laut? Kalau lihat kita ngomongin lapisannya, yang paling atas namanya lapisan benua, yang paling bawah baru lapisan samudra. Oke. Lapisan benua dan lapisan samudra ini di semua lempeng itu ada. Contoh Eurasia. Kemudian nanti di sini ketemu lagi. Yang ini laut, yang ini darat. Di sini juga sama. Ini laut, di sini juga darat. Nah, makanya pertemuannya itu berada di laut. Gitu. Dari sini kira-kira apa sih jawabannya? Yang A, litosfer lebih tebal dari dasar laut dibandingkan di daratan. Yang B, litosfer lebih dekat dengan astenosfer di dasar laut. Gunung api sering muncul dari dasar laut.
Nah, jadi jawabannya dari penjelasan yang tadi kita bisa menjawab itu adalah yang E. Pertemuan antar lempeng terjadi di dasar laut. Lempeng yang paling bawah tadi bagiannya adalah di laut ini tadi. Itu ya. Nomor 7 ya. Tumbuhan endemik atau asli. Endemik di sini maknanya asli. Bukan maknanya daerah Indonesia. Tapi endemik di sini adalah tumbuhan asli yang asalnya dari kawasan wilayah paparan Sahul. Oke, kita lihat di Indonesia itu kalau kita bagi itu ada yang pertama sebelah barat namanya paparan Sunda. Kemudian yang sebelah timur ini Sahul. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang zona tanpa paparan. Makanya di tengah zona ini disebut dengan laut dalam. Nah, kalau kita identifikasi kira-kira yang tidak ada di daerah Sunda itu apa dari kelima opsi ini? Kopi, sagu, cengkeh, kayu, tembakau. Nah, yang nggak ada itu adalah yang sagu. Sagu itu masuknya di paparan Sahul, di dataran Papua sana adanya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor 8, sifat fisik yang dimiliki Kepulauan Indonesia sebagai pengaruh letak geologis. Oke. Kalau kita ngomongin letak geologis, Indonesia itu berada di barisan pegunungan. Dua pertemuan barisan pegunungan. Yang sebelah barat adalah Mediterranean, yang sebelah timur adalah Pasifik. Oke. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk jawabannya adalah apa? Memiliki angin musim, memiliki banyak gunung api, banyak terdapat savana, beriklim tropis, banyak terdapat hutan musim. Nah, hubungannya berarti kalau secara geologis ini banyak ditemukan gunung api. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Kita membahas yang namanya pada umumnya laju pelapukan kimia di Indonesia itu berlangsung cepat. Oke, karena apa? Kalau kita membahas pelapukan kimia berarti ini faktor air. Kalau mekanik ini faktor suhu. Kemudian kalau biologi berarti manusia atau makhluk hidup. Nah, itu berarti di sini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita membahas nomor 10. Nomor 10 yang ditanyakan itu adalah peristiwa gunung meletus, gempa bumi, dan tanah longsor ini sering terjadi di wilayah Indonesia. Aspeknya di mana secara geografis? Berarti yang dibahas berarti adalah litosfer.